Halo guys, jumpa lagi dengan Kinima. Duel trilogi antara Dustin Poirier versus The Notorious Conor McGregor dalam ajang UFC 264 sepertinya akan menjadi kenangan yang tak akan terlupakan sepanjang sejarah UFC. Hal itu lantaran hype-nya trilogi antara Dustin Poirier versus Conor McGregor hingga kalahnya The Notorious akibat patah tulang. Video ini berisi tentang apa yang menyebabkan sang raja menderita kekalahan yang mengejutkan. Bagaimana rentetan karma satu demi satu menimpanya. Kecurangan-kecurangan apa yang telah dia lakukan, beberapa tindakan kasar yang telah dia lakukan terhadap orang lain, serta prediksi terhadap Conor McGregor jika dia kembali di ring oktagon nanti. Namun sebelum kita lanjutkan, silahkan pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan info menarik lainnya dari Kinima. Intro dulu ya guys. Oke, sebelum kita masuk ke dalam cerita yang bertajuk Tumbangnya Sang Raja, pastikan kalian duduk dengan tenang, rileks, dan jauh dari apapun yang akan mengganggu jalannya cerita. Boleh juga ditemani secangkir espresso, kopi latte, atau boba. Bagaimana sang raja menderita kekalahan yang mengejutkan? Conor McGregor memulai debut profesional MMA pada tahun 2008 di mana kemudian dia menjuarai dua kelas yang berbeda, yaitu kelas bulu dan kelas ringan pada tahun 2012 pada ajang MMA terbesar di dunia, UFC. Dalam perjalanan karirnya menuju ketenaran hingga saat ini, Conor McGregor ternyata juga pernah mengalami beberapa kekalahan. Total kekalahan yang dialami Conor hingga saat ini adalah 6 kekalahan, yaitu saat melawan Sitenkov 2008, Joseph Davy 2010, Nate Diaz 2016, Khabib 2018, Dustin Poirier 2, dan Dustin Poirier 3 di tahun 2021. Kekalahan yang paling terkenal Conor adalah saat melawan petarung Rusia Khabib Nurmagomedov, dan yang terbaru dan yang paling fenomenal adalah kekalahannya dalam duel trilogi melawan Dustin Poirier. Saat itu dia harus menderita patah tulang pada kakinya dan harus pulang menggunakan stretcher. Tidak puas dengan kekalahannya, The Notorious pun langsung menantang Dustin untuk pertarungan yang keempat, sesaat setelah dia dinyatakan kalah. Dengan ekspresi kesakitan, sang Notorious juga sempat mengancam dan membawa hal yang bersifat pribadi ke dalam ring oktagon. Dalam wawancaranya, Dustin menyebutkan bahwa dia mendengar sesuatu retakan saat menangkis tendangan Conor yang pertama. Namun Conor tidak menyadarinya. At the beginning of the fight, then it broke on a punch, yeah, for sure. When I pointed at him at the beginning of the fight, that's when I checked the good kick. I bet that's when it cracked. Retakan itu kemudian menjadi lebih buruk saat Conor menendang paha Dustin, hingga akhirnya kaki kirinya berada di posisi menumbuh badan Conor hingga mengalami cedera. TKO Dustin the Diamond Poirier. Rentetan karma satu demi satu yang menimpa Conor McGregor. Komentar Khabib terhadap Conor adalah orang-orang mengatakan bahwa uang dan ketenaran membuat kamu berubah. Namun sebenarnya bukanlah itu, melainkan uang dan ketenaranlah yang membuat sifat aslimu keluar. Seperti itulah ketenaran, uang, dan fans yang sangat mengagumi membuat sifat asli Conor keluar. Yap, bukan hanya trash talk, sombong, dan suka merendahkan lawannya, namun juga ledekan dari penggemar yang hadir saat UFC 205 di mana Conor bertemu dengan Alvarez. Salah satu penggemar mengolok-olok Alvarez yang kemudian karma itu berbalik kepada dirinya saat Conor McGregor bertemu Dustin di tahun 2021. Yet in your professional career, you only went to the 5th round twice and lost one of them. What the are you talking about? What are you talking about? Conor, right down here. Conor, question for you. You have won exactly one fight since Barack Obama was president. Shut your mouth, I'll go down and smash your nose. Conor, I'll over go a down and fighter smash who your has nose, zero you wins rat. You over the little last rat. 6 fights. You little rabbit. Karma yang kedua adalah saat press conference dirinya dengan Dustin di mana banyak dari olokan Conor yang malah berbalik kepada dirinya. Salah satu contohnya, di mana dia mengatakan bahwa Dustin akan pulang menggunakan stretcher, namun pada akhirnya Conor lah yang pulang menggunakan stretcher. It's a dead body, a blank face. It's gonna get his ass whooped and took out on a stretcher. Bukan hanya itu, bahkan Conor mengatakan siapa yang melakukan takedown lebih dulu dia adalah seorang pengecut.
Namun saat dalam pertarungan di oktagon, Conor lah yang pertama kali melakukan takedown, bahkan sempat melakukan guillotine yang sempat membuat Dustin terkejut. Banyak para petarung yang menanggapi hasil dari pertarungan trilogi lewat cuitannya seperti Daniel Cormier dan Khabib Nurmagomedov. Karma yang ketiga adalah cedera kakinya itu sendiri, di mana jika kita flashback menuju tahun 2016 di acara UFC 196, saat dia dijadwalkan bertemu dengan Rafael dos Anjos. Saat itu RDA mengalami cedera kaki beberapa hari sebelum pertandingan, hingga akhirnya pertandingan itu digantikan oleh Nate Diaz. Saat itulah Conor menjadikan cedera yang dialami RDA sebagai bahan lelucon dan olok-olokan selama bertahun-tahun. Kini akhirnya karma itu berbalik kepadanya, hingga Rafael dos Anjos kemudian membahas kembali kasus ini lewat media sosial, di mana dia mengatakan, "Ketika kaki saya patah sebelum pertandingan, pria ini membuat lelucon tentang cedera saya, dan dia melakukannya selama bertahun-tahun. Rasakan omonganmu sendiri dan jadilah rendah hati," kata RDA. Kecurangan-kecurangan apa yang telah dia lakukan? Sebuah video tiba-tiba muncul ke permukaan yang memperlihatkan bagaimana Conor McGregor melakukan beberapa kecurangan. Di antaranya video pernyataan Khabib Nurmagomedov yang mengungkapkan saat dirinya bertarung dengan The Notorious di UFC 229. Dalam laga itu, Conor McGregor dibuat tak berdaya melalui berbagai submission dan ground control dalam setiap ronde. Namun, baru-baru ini muncul sebuah footage video yang memperlihatkan bagaimana sikap Conor McGregor saat dia dibantai habis-habisan oleh Khabib Nurmagomedov. The Notorious terlihat melakukan kecurangan, yaitu menarik celana secara terus-menerus, menendang kepala dengan lutut saat lawan berada di bawah, yaitu saat lutut Khabib menempel matras, jari yang masuk dan menggenggam jaring pagar saat terdesak baik dengan tangan maupun kaki, dan meraih sarung tangan lawan dengan memasukkan jari-jarinya. Meskipun wasit Herb Dean sering memperingatkan Conor, namun rupanya banyak dari kecurangan-kecurangan tersebut yang tidak mendapatkan peringatan dari wasit. Saking geramnya Khabib, sampai menyindir Herb Dean setelah pertandingan berakhir. Coach, how much they pay? What do you think? How much did you get paid, Herb? How much? I was trying to do a good job. In my opinion. Coach, I forgive you. Okay. Bukan hanya saat melawan Khabib, pernyataan atas curangnya Conor McGregor ternyata dilontarkan juga oleh Dustin Poirier. Dalam pernyataannya, Dustin mengatakan bahwa 3 jari Conor McGregor masuk ke dalam sarung tangan Dustin. Dustin mengatakan bahwa dia bahkan sempat melihat ke arah wasit, namun pertarungan terus berlangsung. He was putting his fingers in my glove and pulling me down to throw the up kick. Beberapa tindakan kasar yang telah dia lakukan terhadap orang lain. Dalam acara Face Off, press conference maupun di balik panggung, Conor McGregor juga pernah melakukan tindakan kasar. Memang, tidak ada aturan dalam trash talk, namun apa yang dilakukan Conor menurut beberapa orang sudah keterlaluan. Pasalnya, apa yang dikatakan Conor sudah menyinggung pada hal-hal yang bersifat pribadi, disertai ancaman pembunuhan, bahkan merendahkan istri Dustin. Hal semacam ini juga pernah terjadi saat pertarungannya melawan Khabib Nurmagomedov, di mana Conor berbicara tentang ras, agama, dan juga menghina ayah Khabib. Bukan hanya trash talk, saat di balik panggung juga Conor pernah melakukan kekerasan fisik di mana dia memecahkan kaca bus para atlet UFC yang di dalamnya juga terdapat Khabib. Buntut kejadian itu, ada beberapa atlet yang gagal bertanding akibat mengalami luka-luka. Kekerasan lain terjadi saat dia berada di sebuah bar, di mana dia memukul seorang pria secara tiba-tiba. Beberapa kabar mengatakan bahwa proses penyelidikan akan dilakukan, namun tidak ada kejelasan hingga sekarang.
Prediksi terhadap Conor McGregor saat dia kembali ke ring oktagon nanti. Mengingat semua yang telah terjadi kepada Conor McGregor, apakah sang raja yang tumbang telah benar-benar mati? Tentu tidak, mengingat Conor dengan kemampuannya yang lain yaitu menjual, di mana saat kalah pun, Conor sempat-sempatnya merencanakan pertandingannya yang keempat untuk duel comeback. Dana White pun setuju atas kemungkinan untuk pertandingan ulang yang keempat. Begitu juga dengan Dustin Poirier yang tidak merasa keberatan dengan hal itu. Apa yang terjadi selanjutnya adalah, laga selanjutnya untuk pertarungan Dustin Poirier adalah melawan Charles Oliveira untuk memperebutkan sabuk juara. Dustin sendiri saat ini sedang berada di puncaknya mengingat juga usianya yang masih muda. Tak peduli siapa yang menang antara Oliveira maupun Poirier, maka pertarungan selanjutnya tentu semakin memperpendek jarak menuju title fight. Sebuah langkah yang cukup cerdik bagi Conor. Namun, dalam duel keempatnya nanti, mampukah Conor mengalahkan Dustin, atau malah Conor yang akan mengalami kekalahan sekali lagi? Khabib dalam prediksinya mengungkapkan bahwa Conor berbeda jauh levelnya dari Dustin. Masa kejayaan Conor telah berlalu. Conor sudah tidak lagi buas, namun Dustin saat ini adalah petinju yang buas dan fokus dengan tujuannya. Sedangkan Conor dalam beberapa press conference menunjukkan ketidakpercayaan dirinya dengan menyerang pribadi lawan dan beberapa ancaman. On the wonky leg like Anderson Silva that time. Something similar to that. It's a mad hell business. Nah, itulah tadi duel trilogi antara Dustin Poirier versus The Notorious Conor McGregor. Silahkan tambahkan komentarmu di bawah dan jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video lainnya.